Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dasar-dasar perilaku kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Yanas Febrianti, ada Arpa Asriani, Putri Tahira, Syafira Mardani Putri, dan Yovina Trianingsih. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Putri Tahira. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat dan klasifikasi kelompok. Dalam bukunya Wibowo, Greenberg dan Barron mendefinisikan kelompok sebagai sekelompok dua atau lebih individu yang berinteraksi, yang memelihara pola hubungan yang stabil, berbagai tujuan bersama, dan merasa sebagai sebuah kelompok. Rifai dan Mulyadi menyatakan bahwa kelompok adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut dari beberapa pendapat di atas, menjelaskan bahwa pengertian kelompok adalah bersatunya dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dengan tujuan untuk mencapai tujuan interaksi. Selanjutnya, Dukam Yofiandi mengemukakan bahwa kelompok memiliki ciri 4 utama. Yang pertama, motivasi umum pada kelompok. Motivasi umum yang mengarah pada interaksi kelompok, anggota kelompok membutuhkan setidaknya satu tujuan bersama. Yang kedua, hubungan yang saling mempengaruhi antar anggota. Seorang anggota yang terlahir pada tahun yang dipengaruhi secara berbeda oleh interaksi tersebut, hubungan dalam suatu kelompok harus mempengaruhi setiap anggotanya. Tingkat dampak di antara mereka dapat bervariasi. Yang ketiga, perbedaan status atau struktur. Status grup dengan nilai status yang berbeda. Selalu ada perbedaan level atau status karena selalu ada pemimpin dan pengikut dalam suatu kelompok. Yang keempat, kriteria dan nilai standar. Kriteria dan nilai standar. Pembentukan kelompok biasanya melibatkan perilaku dan nilai bersama. Karena kelompok dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, anggota kelompok diharapkan mengikuti pola ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahapan perkembangan kelompok itu terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahap penyusunan. Pada tahap ini ditandai dengan ketidakpastian yang besar tentang tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok, sehingga anggota kelompok akan bereksperimen untuk mengetahui perilaku mana yang dapat diterima untuk menjalankan tugas-tugas di dalam kelompok dengan benar. Kemudian, dengan adanya tahap penyusunan, anggota kelompok dapat mengetahui target dan sasaran apa yang akan mereka tempuh sesuai dengan aturan yang telah mereka tetapkan. Yang kedua, ada tahap menyerang. Tahap menyerang adalah terjadi karena anggota kelompok merasa bahwa peraturan perilaku kelompok yang sudah ditetapkan dalam kelompok cenderung membuat keputusan yang akan diambil dan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi tidak efisien. Tahap yang ketiga yaitu tahap aturan. Tahap aturan adalah tahap di mana hubungan yang erat berkembang dan kelompok-kelompok menunjukkan kesatuan dan kebersamaan di dalam kelompok. Anggota kelompok sudah memiliki rasa identitas kelompok dan persahabatan yang kuat. Pada tahap ini, selesai ketika struktur kelompok yang solid dibangun dan para anggota memiliki harapan yang sama dengan perilaku apa yang benar untuk dilakukan dalam kelompok tersebut. Yang keempat, ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, pengembangan kelompok di mana kelompok dapat menerima semua rencana-rencana anggota kelompok, baik itu tujuan, sasaran, perilaku yang ditetapkan. Sehingga untuk kedepannya, anggota kelompok dapat melaksanakan kegiatan dan tugas yang ada di dalam kelompok sesuai dengan aturan dan rencana yang sudah ditetapkan dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir yaitu tahap penundaan. Pada tahap ini, anggota kelompok lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelompok daripada melaksanakan tugasnya masing-masing. Karena pada tahap ini, kepedulian antar anggota kelompok semakin besar. Next.
Faktor penentu proses kelompok menurut Gary Yu yaitu next. Yang pertama ada ukuran kelompok. Kelompok yang lebih besar memungkinkan lebih banyak informasi dan perspektif yang lebih beragam tentang subjek, sehingga akan meningkatkan kemungkinan melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh keputusan. Yang kedua yaitu ada perbedaan status lahir. Perbedaan yang signifikan dalam status keanggotaan dapat mencegah pertukaran informasi dan evaluasi gagasan yang akurat. Kemudian yang ketiga yaitu ada kohesi. Kohesi adalah tingkat rasa saling peduli di antara anggota dan ketertarikan pada kelompok merupakan penentu penting dari adanya proses kelompok. Tetapi kohesi yang tinggi dapat menjadi berkah campuran. Kelompok tertutup dengan nilai dan sikap yang sama lebih cenderung setuju dengan keputusan tersebut. Tetapi anggota lebih cenderung setuju tanpa penilaian alternatif yang lengkap dan objektif. Next. Yang keempat ada keberagaman keanggotaan. Kelompok dengan anggota yang memiliki perbedaan cenderung kurang serasi, karena cenderung tidak menerima kelompok lain yang berbeda keyakinan, nilai, tradisi, dan pendapatnya masing-masing. Dan yang kelima ada kematangan emosi. Kelompok dengan kematangan emosi yang rendah memiliki perilaku yang lebih egois, karena hanya berpusat pada diri sendiri dan akan berkomentar provokatif, lelucon, pamer, dan lain-lain, serta akan melakukan perilaku agresif seperti mengganggu atau membentak anggota lain, mengancam, dan menghina pribadi anggota kelompok lain. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada kondisi internal kelompok, di mana kondisi internal kelompok ini terdiri atas bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang meliputi lima komponen. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini merupakan ketetapan terkait otoritas yang individu miliki di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, peraturan formal, yaitu ketetapan terkait peraturan, prosedur, dan tentang ketetapan kebijakan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada sumber daya internal, sumber daya organisasional, yaitu sumber daya yang terkait material, waktu, sarana, dan prasarana yang disalurkan kepada kelompok di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang keempat ada evaluasi kinerja dan sistem ganjaran, yaitu penilaian setiap individu setelah terjadinya kegiatan dalam suatu kelompok organisasi. Dan yang terakhir ada budaya organisasi, yaitu terkait sikap dan perilaku individu yang baik yang bisa diperoleh maupun tidak bisa diperoleh dari faktor di dalam organisasi tersebut. Next. Selanjutnya ada struktur kelompok. Jadi ada 6 variabel yang memungkinkan pembentukan sikap anggota kelompok yang terdiri dari kepemimpinan formal, yaitu mengatur hubungan seseorang pemimpin dengan individu-individu. Artinya suatu sistem dasar yang mengatur hubungan seseorang pemimpin dengan individu-individu yang ada di dalam suatu organisasi. Kemudian pemimpin formal, adanya tanggung jawab seseorang sebagai atasan. Jadi di dalam pemimpin formal ini tanggung jawab seseorang sebagai atasan dalam suatu organisasi ini menjadi hal yang paling utama. Kemudian ada peran. Peran ini sebagaimana tugasnya di dalam kelompok dalam menjalankan peran, yaitu sesuatu yang dimiliki individu secara konsisten yang tidak dimiliki oleh individu lain. Dalam artian peran ini suatu kelompok berbeda-beda atau bervariasi tergantung dalam kemampuan di setiap anggota kelompok. Yang keempat ada norma. Norma ini adalah perilaku yang dimiliki setiap individu yang bisa diterima anggota lain dalam suatu kelompok. Jadi jika ada norma yang baik, maka akan diterima baik pula oleh anggota kelompok yang lain. Jika norma yang masuk itu buruk, ya akan diterima tetapi dengan gunjingan-gunjingan oleh anggota kelompok lain. Kemudian yang kelima ada status, yaitu jabatan yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan individu tersebut, yang juga berdampak pada kekompakan dalam kelompok. Dan yang terakhir ada komposisi. Komposisi ini sebagai bentuk keterampilan dan pengetahuan anggota kelompok yang berfungsi untuk menjalankan dan menyelesaikan suatu kegiatan yang telah dirancang dan ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, selanjutnya yaitu sumber daya anggota kelompok. Ini terbagi menjadi dua fungsi yang sangat penting dan harus ada pada suatu anggota individu di dalam kelompok. Yaitu yang pertama, kemampuan. Yakni terdapat suatu ikatan antara kemampuan yang cerna dan selaras terhadap peran kinerja kelompok. Yang kedua, karakteristik kepribadian. Nah, yakni adanya hubungan karakter pada setiap individu yang mencerminkan kepribadian positif dalam suatu budaya kelompok agar terjadi semangat kerja dan kekohesivan dalam berkelompok. Next. Kinerja dan kepuasan kelompok. Ada 6 variabel yang berkaitan dengan suatu kinerja, yaitu cara pandang seseorang, persepsi peran, aturan, norma, kedudukan, status, ukuran kelompok, tugas kelompok, dan perihal kekohesivan. Fitnah Taha 2007-80 mengemukakan bahwa kelompok dikatakan produktif jika anggotanya memiliki keterampilan yang mendukung sumber daya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teori pembentukan kelompok oleh George Human di dalam buku Miftah Taha. Yaitu satu, ada semakin banyaknya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, maka akan semakin memicu adanya pembentukan kelompok disertai dengan ragamnya interaksi antara mereka. Yang kedua, semakin banyak interaksi yang dilakukan oleh setiap individu ke individu lain di dalam kelompok, maka akan tumbuh proses yang namanya bertukar pikiran, ide, atau gagasan hingga mengakibatkan timbulnya perasaan-perasaan atau sentimental di dalam setiap anggota individu kelompok tersebut. 3, banyak interaksi yang dilakukan, baik itu dampaknya positif maupun negatif, akan mudah ditularkan ke dalam lingkungan kelompok. Slide selanjutnya. Pendekatan pengambilan keputusan oleh Stephen P. Robin. 1, memulai dengan otoritas tanpa adanya diskusi pokok, yaitu di mana seorang pemimpin mengambil keputusan tersebut tanpa adanya pembicaraan lebih kepada kelompok atau tanpa adanya keinginan untuk menerima pendapat-pendapat dari anggota kelompok lain. Yang kedua, adanya keputusan oleh orang yang berkompeten. Di sini artinya adalah bahwa suatu keputusan tidak dapat disahkan atau dilaksanakan bila keputusan tersebut tidak dibuat atau dilakukan oleh orang yang benar-benar memahami dalam artian berkompeten dalam penyelesaian masalah tersebut. Lalu ada keputusan ahli. Keputusan ahli di sini sama seperti keputusan orang yang berkompeten, yaitu orang yang memahami masalah tersebut. Ada pengambilan keputusan yang diambil merata dengan pendapat individu, artinya adalah setiap masukan dari individu-individu di dalam kelompok disamaratakan dan dijadikan satu permasalahan yang nanti akan diperbincangkan lagi menjadi solusi sesuai dengan tujuan bersama. Terus ada keputusan dengan suara terbanyak atau voting. Untuk dengan suara terbanyak atau voting ini sebenarnya lebih banyak digunakan karena dari berbagai pikiran atau ide gagasan dari individu kelompok akan dipilih ide atau gagasan manakah yang memiliki resiko terendah dalam kegagalannya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dengan topik dasar-dasar perilaku kelompok. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan dapat diterapkan di dalam kehidupan berorganisasi sehari-hari. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.